Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-1009 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, karena manga One Piece chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Minggu lalu, Orochi memang telah diperlihatkan kalau dia masih hidup. Bahkan keadaan Orochi di manga One Piece chapter ke-1008 itu terlihat sangat baik-baik saja meski sebelumnya kepalanya telah dipenggal oleh Kaido. Dan menariknya, setelah membakar bangunan yang ada di Pulau Onigashima, Orochi di chapter ini malah bertemu dengan kelompok Akazaya Nine yang sedang menuju ke tempat Momonosuke berada. Tentu saja Orochi sangat terkejut ketika melihat Kinemon beserta yang lainnya. Tapi bukan keterkejutan Orochi yang menarik perhatian saya, melainkan ucapan Fukurokuju. Sebab di chapter ini Fukurokuju mengatakan kalau Orochi sudah mati 1 kali. Dan kenapa perkataan Fukurokuju ini dapat menarik? Alasannya karena sekarang sudah menjadi jelas kalau sebelumnya Orochi memang benar-benar mati setelah kepalanya dipenggal oleh Kaido. Karena jujur saja pada awalnya saya mengira kalau sebelumnya Orochi cuma berpura-pura mati saja di depan Kaido. Namun pada kenyataannya saat itu dia benar-benar mati dan entah dengan cara apa Orochi malah bisa hidup kembali. Memang benar ketika bertemu dengan kelompok Akazaya Nine, Fukurokuju menyarankan kepada Orochi agar dirinya melarikan diri. Namun Orochi yang sangat percaya diri dengan kekuatannya serta terlalu meremehkan kelompok Akazaya Nine malah memutuskan untuk melawan. Akan tetapi keputusan yang diambil oleh Orochi harus dia bayar dengan harga yang amat mahal. Lantaran ketika dia berubah ke wujud ular berkepala 8 Yamato no Orochi, dengan sekejap semua kepalanya malah langsung terpenggal. Dan jika melihat ekspresi dari Fukurokuju yang sangat terkejut setelah melihat keadaan tuannya, sepertinya Orochi sekarang benar-benar telah mati. Tapi yang paling menarik dari adegan ini adalah jika kalian sadari yang memenggal kepala Orochi ada 7 orang. Soalnya kelompok Akazaya Nine yang sedang menuju ke tempat Momo cuma Kinemon, Denjiro, Kiku, Raizo, Izo, Nekomamushi, serta Kawamatsu. Dan karena seharusnya kepala ular Orochi tinggal 7 setelah terpenggal 1 oleh Kaido, jadinya setiap anggota kelompok Akazaya Nine berkesempatan untuk memenggal 1 kepala milik Orochi. Untuk sekarang memang masih belum pasti kenapa sebelumnya Orochi yang kepalanya telah dipenggal oleh Kaido masih bisa selamat. Namun setelah melihat kejadian ini, saya berasumsi kalau bahwasanya memang benar teori yang mengatakan kalau untuk membunuh Orochi haruslah dengan memenggal semua ke-8 kepalanya. Dan karena sekarang ke-8 kepalanya telah terpenggal, jadinya nyawa Orochi sudah tidak akan terselamatkan lagi. Setelah Orochi tewas, sebelum pergi, Raizo memang sempat bertanya kepada Fukurokuju apakah dia ingin membalaskan dendam tuannya. Dan Raizo juga mengatakan kalau dia sama sekali tidak menyangka kalau Fukurokuju akan melindungi Orochi sampai akhir. Sebab dia rela bertarung sampai akhir demi Orochi meski tuannya itu sudah tewas. Dan ternyata Raizo serta Fukurokuju sejak awal sudah saling bermusuhan. Lantaran Fukurokuju sendiri yang mengatakan kalau mereka berdua memang sudah ditakdirkan untuk bertarung. Makanya dengan alasan untuk membalas dendam, Fukurokuju memutuskan untuk melawan Raizo. Dan sepertinya Raizo sendiri juga sudah siap untuk menghadapi Fukurokuju. Tapi karena Raizo akan tinggal untuk melawan Fukurokuju, jadinya kelompok Akazaya Nine yang menuju ke tempat Momonosuke berkurang 1 orang lagi. Namun saya rasa 6 orang sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Kanjuro. Apalagi Kanjuro sendiri sekarang juga sudah terluka parah. Dan di tempat Momo masih ada Shinobu serta Yamato, yang seharusnya keadaan Momo tidak akan terlalu berbahaya. Karena hampir semua petarung kuat bawahan Kaido sekarang juga tengah sibuk bertarung. Sedangkan di sisi lain keadaan Luffy, Zoro, Law, Kid, serta Killer masih belum berubah sama sekali. Bahkan bisa dibilang setelah Kaido menggunakan wujud hybridnya, keadaan mereka menjadi semakin memburuk. Namun di saat keadaan sedang buruk-buruknya inilah ketika ditanya oleh Kid, Law mengatakan kalau dirinya tidak bisa memindahkan Big Mom ataupun Kaido dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Alasannya karena kekuatan haki kedua kaisar dunia baru tersebut terlalu kuat. Memang benar normalnya kekuatan buah iblis akan bisa dinetralisir oleh haki. Namun pada awalnya saya mengira kemampuan memindahkan objek milik Law ini tidak dapat terpengaruh oleh haki. Makanya pada awalnya menurut saya Law akan bisa memindahkan apapun yang dia mau dengan kekuatan Room Samblisnya.
Akan tetapi ternyata tidak demikian. Pasalnya menurut Law, jika target yang ingin dia pindahkan memiliki haki yang kuat, maka kekuatan Room Sumbless-nya tidak akan dapat bekerja. Jadi jika melihat dari apa yang terjadi, ada kemungkinan kalau Law hanya bisa memindahkan seseorang dengan kekuatan haki yang lebih lemah darinya. Di chapter ini, setelah Kaido menggunakan wujud hybridnya, Big Mom memang memberi saran agar mereka melakukan satu serangan untuk melihat seberapa banyak dari kelima bajak laut generasi terburuk ini yang dapat bertahan. Dan uniknya, tanpa berpikir panjang, Kaido langsung menyetujui saran dari Big Mom ini. Dengan serangan gabungan yang disebut Hakai, Kaido beserta Big Mom berhasil membuat ledakan kekuatan maha dahsyat yang berhasil meluluh lantakkan sebagian besar tempat di atas kubah tengkorak. Namun mengejutkannya melihat serangan yang amat dahsyat itu mengarah kepada mereka, Zoro malah berinisiatif untuk memblok serangan gabungan milik Kaido serta Big Mom itu. Karena teknik Hakai ini katanya mustahil untuk dihindari. Makanya demi agar semua orang dan yang paling penting Luffy dapat terhindar dari mara bahaya, Zoro rela mengorbankan dirinya sendiri. Dan berkat Zoro lah Luffy, Law, Kid, serta Killer dapat terhindar dari serangan gabungan Kaido serta Big Mom. Namun mengejutkannya, meski Zoro telah menerima langsung serangan gabungan milik Kaido serta Big Mom, dia ternyata masih bisa selamat. Bahkan meski tubuhnya penuh dengan luka dan berdarah-darah, pada akhirnya Zoro masih bisa bangkit kembali dan melanjutkan pertarungan. Padahal serangan ini memiliki daya ledak yang amat dahsyat. Yang itu berarti daya tahan tubuh milik Zoro tidak main-main kuatnya. Sebab kalau orang biasa yang menerima secara langsung serangan gabungan yang dimiliki dua kaisar dunia baru, pastinya mereka tidak akan mungkin bisa selamat. Apalagi teknik Hakai memang direncanakan untuk membunuh sebanyak mungkin orang. Makanya ketika memberi saran, Big Mom mengatakan berapa banyak dari kelima bajak laut generasi terburuk yang sedang dia lawan dapat bertahan. Berkat aksi Zoro, keempat orang lainnya memang tidak mendapat luka yang mengkhawatirkan. Bahkan Kid yang biasanya tidak pernah peduli dengan orang lain selain temannya sendiri sampai mengucapkan terima kasih. Itu membuktikan kalau Zoro telah memberikan bantuan yang amat besar bagi Kid. Dan karena keempat lainnya termasuk Luffy tidak mendapat luka fatal dengan sigap, setelah itu Kapten Bajak Laut topi jerami ini langsung melancarkan serangannya ke arah Kaido. Akan tetapi menariknya ketika Luffy melancarkan serangan Red Hawk-nya, untuk pertama kalinya saya melihat Kaido menghindari serangan yang mengarah kepadanya. Makanya ketika melihat kejadian itu, Luffy pun mengejek dengan mengatakan kalau Kaido takut terluka, makanya dia menghindari tinju Red Hawk-nya. Ketika diajak oleh Luffy, pastinya Kaido merasa kesal. Oleh sebab itu, untuk melampiaskan kekesalannya, Kaido menghajar Luffy secara bertubi-tubi dengan berbagai macam serangan. Dan Luffy pun hanya bisa bertahan ketika dihajar oleh Kaido. Untuk sekarang memang belum ada bukti nyata apakah benar Kaido akan dapat dilukai dengan tinju Red Hawk milik Luffy. Namun jika benar serangan Luffy ini dapat melukai tubuh Kaido, itu berarti kita bisa berasumsi mengenai sebenarnya apa kelemahan milik Kaido. Yaitu kemungkinan Kaido lemah terhadap api. Soalnya serangan Red Hawk milik Luffy memang mengeluarkan api di tinjunya. Dan saya rasa cukup masuk akal jika Kaido lemah dengan api. Sebab buah iblis yang dimakan oleh Kaido adalah tipe ikan. Dan ikan seharusnya memiliki elemen air. Jadinya jika buah iblis yang memiliki elemen air lemah terhadap elemen api, saya rasa hal itu sangatlah wajar. Ya, tapi apa yang saya katakan barusan itu hanyalah sebuah spekulasi saja. Jadinya belum tentu juga hal itu benar. Soalnya jika saya tidak salah ingat, saat Kaido dulu dieksekusi, dikatakan selain berusaha dipenggal, Kapten Bajak Laut binatang buas ini katanya juga dibakar. Namun dia masih tidak bisa mati dan hidup sampai sekarang. Saat Kaido perhatiannya teralihkan karena menghajar Luffy, keempat bajak laut generasi terburuk lainnya langsung menjalankan rencana yang sebelumnya telah mereka sepakati, yaitu berusaha memisahkan Big Mom dengan Kaido. Dan uniknya, untuk memisahkan Kaido dan Big Mom, langkah pertama yang mereka ambil adalah dengan mengurung Zeus ke dalam ruang besi yang diciptakan oleh Kid. Karena setelah ruang besi terbentuk, Law menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk memindahkan Zeus ke ruangan besi tersebut. Sedangkan Zoro dan Killer berurusan dengan dua homies yang lainnya, yaitu Zoro menebas Prometheus, sedangkan Killer berurusan dengan Napoleon. Dan dengan begitu, karena ketiga homiesnya telah diatasi, sekarang kekuatan Big Mom pastinya sedikit berkurang. Tapi meski Big Mom sudah tidak didukung oleh ketiga homiesnya, bukan berarti dia akan menjadi musuh yang mudah untuk dikalahkan.
Buktinya, walau tanpa dukungan kekuatan ketiga homies miliknya, Big Mom masih bisa bergerak dengan cepat dan berhasil menghajar Kid. Akan tetapi, sejak awal memang itulah yang direncanakan oleh para bajak laut generasi terburuk ini. Lantaran setelah itu, Kid menerbangkan Big Mom ke atas dan disambut dengan serangan law yang membuat Big Mom terhantam oleh bongkahan batu besar. Memang benar, Big Mom tidak akan pernah terluka kalau cuma dihantam oleh bongkahan batu besar. Namun sejak awal tujuan Law memang bukan untuk melukainya, melainkan dia berencana menjatuhkan Big Mom dari Pulau Onigashima. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri, sekarang Pulau Onigashima memang tengah terbang di atas laut yang menuju ke ibu kota bunga negeri Wano. Jadinya karena Big Mom sudah tidak bisa lagi terbang akibat Prometheus sedang dihadapi oleh Zoro, maka mau tidak mau Big Mom harus terjatuh tanpa ada yang dapat membantunya. Jujur saja, kejadian di mana Big Mom jatuh ke laut ini adalah sebuah deja vu yang pernah kita lihat. Soalnya ketika baru sampai di negeri Wano, Big Mom juga terjatuh ke laut akibat King memotong tali yang menarik kapal Big Mom. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah, mungkinkah Big Mom akan kembali kehilangan ingatannya setelah terjatuh ke laut? Sebab sebelumnya Big Mom memang sempat kehilangan ingatannya. Dan kira-kira jika Big Mom jatuh ke laut, mungkinkah dia akan selamat lagi? Atau mungkin dia akan mati karena tenggelam? Ya, siapa yang tahu. Namun kalau menurut saya, meski jatuh ke laut lagi, Big Mom tidak akan mati. Sebab akan menjadi sangat aneh jika orang sekelas Big Mom mati akibat tenggelam. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari pembahasan mengenai manga One Piece chapter ke-1009 ini. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik di chapter ini? Tolong tinggalkan komentarnya ya.